Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid atas kerjasamanya selama ini. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama dengan Bu Agustin ya, dengan tema 3, subtema 4 ya, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang pertama, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya sebelum melakukan pelajaran. Simak baik-baik. Nah, ini garam ya anak-anak. Ini petani garam ya. Nah, kita baca dulu bacaannya ya. Garam itu membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar, ya kan? Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini anak-anak kalian. Simak baik-baik. Ini bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan pahat garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu ya harus dipadatkan. Nah, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus anak-anak. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ya ke pabrik untuk ditambah zat iodium dalam ya dan dikirim ke daerah-daerah sampai ke rumah kalian juga. Nah, ini petani garam, ini petak-petakan tambaknya. Nah, ini proses pembuatan garam Bu Agustin jelaskan lebih detailnya supaya kalian paham. Ya, perhatikan. Yang pertama, membuat petak-petakan tambak seperti ini anak-anak dipetakan, lalu meratakan, memadatkan dan tanah dalam tambak. Ini dipadatkan tanahnya ya. Lalu mengisi tambak di air laut, isi dulu ya. Lalu diamkan air laut ya untuk menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Lalu garam siap dipanen anak-anak. Ini proses pembuatan garam. Nah, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam anak-anak. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Untuk dapat menghitungnya kita harus mempelajari hubungan jam dengan menit. Nah, perhatikan ini gambar ini jam ini ya. Ini ada garis ya anak-anak, ini ada garis kecil-kecil ini. Nah, garis ini disebut menit anak-anak. Mari kita hitung jumlah garis tersebut. Nah, dalam satuan jarum ya, jarum itu melewati satu demi satu garis ini ya, garis menit ini anak-anak. Jumlah garis menit ini ada 60. Nah, dengan demikian dalam satu jam jarum panjang, ini jarum panjang, ini jarum pendek ya, ini panjangnya melewati 60 garis menit. Itu berarti 1 jam itu 60 menit. Nah, alat untuk menunjukkan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya bisa digunakan, itu namanya jam ya. Nah, ini jam. Nah, ini jarum panjang, ini jarum pendek. Nah, jarum pendeknya menunjukkan angka berapa nih anak-anak? Angka berapa ini? 11. Lalu jarum pendeknya ke 11, jarum panjangnya ke 1. Ini namanya jam analog anak-anak. Nah, jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Jarum menunjukkan pada angka-angka yang terletak pada jam. Ini kalau jam ini jarum pendeknya di sebelah, jarum panjangnya di 1, dibaca pukul 11 lebih 5 menit. Ditulis 11.05. Ini jarum pendek, ini panjangnya ya. Ini namanya jam digital. Kalau jam digital ini menggunakan angka-angka. Jadi angka-angka tersebut menunjukkan waktu. Kita hanya perlu membacanya, angka-angka tertera pada jam ini ya, untuk menunjukkan waktu. Jadi jam 4 lebih 38 menit. Langsung ini namanya jam digital. Lalu
Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen itu ke pabrik anak-anak. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik itu berjalan kaki. Nah, 1 jam lebih 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Berapa anak-anak? Nah, ini caranya anak-anak. Contohnya 1 jam tadi kan 60 menit. Lalu lebihnya 20 menit. Kalau sudah sama satuannya tinggal jumlahkan. Berarti 80 menit. Lagi contoh kedua, 3 jam. 1 jam tadi 60 menit. Kalau 3 jam berarti 180 menit. Lebihnya berapa? 15 menit. Kalau dijumlahkan 195 menit. Lalu ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, ini caranya ada beberapa cara anak. Ada yang cara pertama 70 tadi kan 1 menit itu 60 ya. 60 lebihnya berapa? 10. Jadi 1 jam lebihnya berapa? 10 menit. Ada lagi 145 tadi 120 ya. Lebihnya berapa? 25. Jadi 2 jam lebihnya berapa anak-anak? 25 menit ya. Cara 2 dengan cara porogapit ya anak-anak, seperti ini. Kalian masih ingat? Nah, 70 dibagi 60 karena 60 menit itu 1 menit itu 60 ya. Nah, 1 jam itu 60 dibagi 60. 70 dibagi 60 1. Lalu dikalikan 1 kali 60 lalu dikurangi 70 dikurangi 60 10. Jadinya 1 jam lebihnya ini sisanya ini 10 menit. Yang kedua 145 dibagi 60 dapat 2 kali 60 120 dikurangi 25. 145 dikurangi 120 kan 25 sisanya. Jadi 2 jam lebihnya 25 menit. Nah, untuk tugasnya anak-anak, siapkan garam halus ya dan sedikit air ke dalam wadah piring. Lalu setelah garam dan air tercampur, jemurlah di bawah sinar matahari. Apa yang akan terjadi? Jadi kalian siapkan garam halus dan sedikit air saja ya anak-anak. Setelah tercampur, lalu jemurlah di bawah sinar matahari. Pada waktu percobaan ini kalian menggunakan seragam sekolah ya. Nanti fotonya dikirim ke Bu Titin. Lalu tugas 2-nya ini ya. Untuk tugasnya hari ini cukup sekian anak-anak. Yang kedua ini ubahlah 1 jam menjadi menit ya. Untuk tugasnya hari ini saja anak-anak. Yang pertama ini ya, siapkan garam halus, lalu sedikit air ya, lalu dituangkan ke dalam wadah. Setelah garam tercampur, nah jemurlah di bawah sinar matahari anak-anak. Nah, ingat airnya sedikit saja. Nanti kalian waktu percobaan ini kalian menggunakan seragam sekolah. Nanti apa yang terjadi ya anak-anak? Nah, ini tugas 2-nya ini. Untuk pembelajaran hari ini Bu Agustin akhiri cukup sekian. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Bu Agustin. Bu Agustin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku.